Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Farah dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai sendi dan juga otot. Coba kalian ingat ketika kalian bangun pagi tadi, kalian menguap, menggerakkan tangan, jalan ke kamar mandi. Nah, tentunya gerakan-gerakan ini membuat tulang-tulangmu membengkok. Apa sih yang bisa membuat tulang-tulangmu membengkok? Nah, itu disebabkan karena adanya sendi. Apa itu sendi? Sendi merupakan tempat bertemunya dua buah tulang atau lebih. Pertemuan ini diikat oleh namanya ligamen. Nah, ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang yang lain. Ada berapa macam sih sendi itu? Nah, berdasarkan sifat pergerakannya ada 3 macam nih. Yang pertama sendi mati, namanya sinartrosis. Sendi ini tidak memungkinkan terjadi adanya pergerakan, jadi tidak mungkin ada pergerakan. Contoh misalnya adalah sendi yang ada di tulang tengkorak. Berikutnya adalah sendi kaku, amfiartrosis. Sendinya dapat digerakkan namun gerakannya hanya terbatas. Contoh misalnya ruas tulang belakang dan juga sendi pada tulang dada. Sendi berikutnya yaitu sendi gerak, diartrosis, dapat digerakkan. Gerakannya secara bebas, diantaranya adalah satu sendi engsel, yaitu sendi seperti yang ada di pintu, memungkinkan gerakan satu arah, membuka dan menutup kembali. Contoh adalah ada sendi lutut dan juga siku yang ada di tangan. Berikutnya sendi pelana. Sendi pelana adalah salah satu tulang yang dapat digerakkan menuju kedua arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara ruas jari dengan telapak tangan, yaitu ibu jari. Berikutnya sendi geser atau sendi luncur. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contoh adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Selanjutnya sendi putar. Sendi putar adalah salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang lain. Contoh yaitu sendi yang menghubungkan antara tulang hasta dan tulang intim. Ini juga dapat terjadi pada antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Jadi memungkinkan kepala dapat berputar. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi ini yaitu salah satu tulang berbentuk bungkul sehingga tulang dapat bergerak ke segala arah. Contoh misalnya hubungan antara sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan gelang bahu sehingga tanganmu bisa berputar ke segala arah. Atau juga gelang bahu dengan tulang paha yang memungkinkan kaki dapat bergerak memutar ke segala arah. Berikutnya adalah sendi kondiloid atau sendi gulung, adalah persimpangan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan dan rotasi di setiap arah berbentuk seperti rongga elips. Nah, contohnya adalah pergelangan tangan. Coba perhatikan gerakan pergelangan tanganmu. Nah, berikutnya adalah otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai rangka tulang, bahwa rangka tulang adalah alat gerak pasif. Nah, yang dapat menggerakkan adalah si otot. Jenis otot ada otot polos, otot jantung, dan juga otot lurik. Yang pertama, otot polos. Perhatikan gambarnya. Merupakan jaringan yang berbentuk seperti gelendong. Nah, kalau ada permen yang bungkusnya di dua buah sisinya dililit, nah seperti inilah bentuk sel otot polos. Lihat di sana ada gambar intinya. Selanjutnya otot lurik, biasa juga disebut juga dengan otot rangka karena otot ini melekat pada rangka. Nah, kenapa dia lurik-lurik? Karena dia ada bagian gelap dan ada bagian terang sehingga dia membentuk namanya lurik. Kemudian otot jantung. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Jenisnya adalah otot seperti otot lurik tetapi ada di bagian jantung. Baik, kita lihat perbedaan otot lurik dan otot polos juga otot jantung. Dari bentuk otot lurik memanjang, bentuknya silindris. Silindris itu seperti silinder. Kalau otot polos bentuknya gelendong, di dua sisinya ujungnya runcing. Kalau otot jantung seperti otot lurik tapi dia bercabang. Jumlah inti otot lurik banyak. Nah, karena intinya banyak, nanti akan berkaitan dengan gerakannya. Otot polos 1 dan otot jantung lebih dari 1. Letak inti sel otot lurik ada di tepi, otot polos di tengah.
otot jantung di tengah. Perhatikan perbedaan otot lurik dan otot jantung. Kalau otot lurik intinya di tepi, kalau otot jantung intinya di tengah. Selanjutnya cara kerja. Kalau cara kerja otot lurik secara sadar atau namanya volunteer. Kalau otot polos tidak sadar namanya involunteer. Kalau otot jantung tidak sadar involunteer. Ya dong, tidak sadar. Masa kamu dapat menyadari sih gerakan otot jantungmu? Nanti kalau kamu lupa mendetakkan detak jantung dong. Selanjutnya adalah reaksi terhadap gerakan. Kalau otot lurik cepat. Ya dong. Nah, coba ketika kalian dipanggil oleh gurumu. Misalnya, Rudi, saya Bu. Nah, dengan cepat kamu akan mengangkat tanganmu ya untuk menjawab pertanyaan dari ibu guru. Nah, kalau otot polos itu gerakannya lambat, otot jantung pun gerakannya lambat. Nah, kalau gerakannya cepat, maka dia cepat lelah. Contoh, kamu suruh berlari keliling lapangan, dengan sigap kamu akan berlari keliling lapangan. Namun, pasti otot-ototmu akan cepat merasa lelah. Nah, kalau otot polos tidak cepat lelah, otot jantung pun tidak cepat lelah. Letaknya, kalau otot rangka, otot lurik, ya berarti ada di rangka. Kalau otot polos adanya di sistem pencernaan. Coba bayangkan kamu mencerna makanan berjam-jam. Nah, kan dia tidak cepat lelah tuh. Pun sama terjadi pada otot jantung. Selanjutnya adalah kerja otot. Nah, gerakan otot rangka adalah hasil kerja otot secara berpasangan. Jika antara otot yang satu ada yang berkontraksi, maka otot yang lain berelaksasi. Apa sih kontraksi? Kontraksi itu ototnya menjadi lebih pendek, kemudian menebal dan mengeras. Seperti contohnya karet gelang. Nah, karet gelang ketika tidak ditarik kan dia tebal tuh. Nah, itu namanya kontraksi. Nah, satu lagi namanya relaksasi. Relaksasi adalah ototnya memanjang, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan kontraksi dan relaksasi. Ketika bisep berkontraksi, maka trisep akan berelaksasi. Pun sebaliknya, ketika bisep relaksasi, trisep akan berkontraksi. Nah, gerakan antagonis ini juga bisa bergerak. Contohnya misalnya fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah membengkokkan, ekstensi adalah meluruskan. Selanjutnya adalah depresi dan elevasi. Depresi itu menunduk ya, elevasi itu menengadah. Selanjutnya abduksi dan aduksi. Nah, supaya gampang ingetnya, abang menjauh, adik mendekat. Jadi abduksi itu menjauhkan dari badan, aduksi mendekat. Selanjutnya pronasi supinasi. Supinasi menengadah, pronasi menelungkup pada bagian telapak tanganmu. Nah, kelainan-kelainan otot. Kelainan otot contoh pertama adalah kram. Nah, ini biasanya karena cuaca dingin atau beban terlalu berat. Selanjutnya atrofi, yaitu otot menjadi mengecil. Selanjutnya hipertrofi, ototnya membesar. Ya, ini karena latihan dan juga karena pola makan. Tuh, perhatikan tuh ototnya menjadi membesar. Selanjutnya adalah tetanus, otot berasa tegang dan berkontraksi terus-menerus disebabkan oleh Clostridium tetani. Kelainan sendi, contohnya adalah artritis atau disebut juga peradangan sendi. Ingat, ada itis-itis berarti artinya radang. Selanjutnya dislokasi, yaitu pergeseran posisi sendi hingga menyebabkan jaringan ligamennya sobek. Terkilir, nah kamu suka nih ya, atau namanya lainnya keseleo. Nah, yuk mari menjaga kesehatan sendi dan juga otot dengan cara makan makanan bergizi dan juga melakukan aktivitas seperti olahraga supaya sendi dan otot kita selalu sehat. Oke, jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like videonya dan subscribe untuk lebih dulu tahu video pembelajaran Ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.